Halo sahabat IPA, selamat datang di DN Channel, yaitu saluran tempat kita untuk belajar tentang materi IPA. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana, yaitu materi IPA bab ketiga, kelas 8 SMP semester 1, kurikulum Merdeka. Video ini berisi ringkasan materi dan dilengkapi juga dengan pembahasan soal-soal terkait materi tersebut. Baik sahabat IPA, agar kita tidak penasaran, mari kita langsung mulai saja belajarnya, yaitu materi usaha, energi, dan pesawat sederhana. Nah, yang pertama kita pelajari dulu yaitu tentang usaha. Usaha adalah upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Secara matematis dirumuskan W sama dengan F dikalikan S. W sama dengan usaha, satuannya Joule. F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton. Sedangkan S adalah perpindahan benda, satuannya meter. Nah, jika gaya yang dikerjakan tidak menyebabkan benda berpindah, maka dikatakan usahanya nol. Misalnya, jika kita mendorong gerobak sehingga gerobak berpindah, maka dikatakan kita telah melakukan usaha. Namun jika benda tersebut atau gerobak tersebut tidak berpindah, maka kita belum dikatakan melakukan usaha. Misalnya saat kita mendorong gerobak, namun karena gerobaknya terlalu besar dan berat sehingga gerobak tidak berpindah, maka artinya kita belum melakukan usaha. Nah, kita lanjutkan tentang energi. Saat kita melakukan usaha, misalnya mendorong gerobak tadi, maka kita memerlukan tenaga. Tenaga dalam sains disebut dengan energi. Energi pada benda yang bergerak dikenal dengan energi kinetik. Jadi setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Misalnya sebuah mobil yang melaju memiliki energi kinetik, maka jika mobil yang melaju tadi tiba-tiba menabrak pagar atau tembok, maka pagar atau tembok tersebut akan rusak oleh energi yang dimiliki oleh mobil yang bergerak tersebut. Semakin cepat gerak mobil, maka energi kinetik akan semakin besar pula, sehingga pagar atau tembok yang tertabrak akan lebih parah rusaknya. Nah, energi kinetik secara matematis dirumuskan sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik benda, satuannya Joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. Sedangkan V adalah kecepatan gerak benda, satuannya meter per sekon. Misalnya, besar energi kinetik gerobak yang massanya 50 kg dengan kecepatan dorong 10 meter per sekon dapat kita tentukan. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, yaitu EK sama dengan setengah kalikan 50 kg dikalikan 10 meter per sekon pangkat 2. Setelah dihitung maka akan diperoleh hasilnya adalah 250 Joule. Nah, kita lanjutkan tentang energi potensial. Selain energi kinetik, ada juga energi potensial. Energi potensial adalah energi benda akibat dari posisinya maupun bentuk dan susunannya. Nah, dirumuskan sebagai berikut. EP sama dengan M kali G kali H. EP energi potensial, satuannya Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G percepatan gravitasi bumi, nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian benda, satuannya meter. Misalnya pada buah kelapa yang masanya 1 kg tergantung pada pohon dengan ketinggian 10 meter, maka energi potensialnya dapat kita tentukan, yaitu EP sama dengan 1 kg dikalikan 9,8 meter per sekon pangkat 2 dikalikan dengan 10, maka diperoleh hasilnya adalah 98 Joule, sehingga energi potensial dari buah kelapa tersebut adalah 98 Joule. Kita lanjut tentang energi mekanik. Setiap benda yang bergerak di permukaan bumi pada ketinggian tertentu umumnya adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial.
gabungan kedua energi tersebut menghasilkan total energi yang disebut sebagai energi mekanik. Jadi energi mekanik adalah perpaduan atau jumlah dari energi potensial dan energi mekanik yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak di permukaan bumi. Nah, dirumuskan EM sama dengan EP ditambah EK. M adalah energi mekanik, EP adalah energi potensial, sedangkan EK adalah energi kinetik. Kita ambil kasus pada buah yang sedang jatuh dari suatu ketinggian tertentu memiliki energi mekanik, yakni energi kinetik karena bergerak jatuh ke bawah, dan energi potensial gravitasi karena kedudukannya dari permukaan bumi. Kita lanjutkan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan sederhana yang biasa kita gunakan untuk mempermudah atau membantu manusia dalam melakukan kerja atau usaha sehari-hari. Ada banyak contoh, misalnya gunting, tang, pemotong kuku, katrol, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan pesawat sederhana karena pesawat sederhana mampu melakukan atau memiliki atau mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan. Alasan kenapa kita menggunakan pesawat sederhana secara ilmiah adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, karena pesawat sederhana memiliki kemampuan untuk meningkatkan besar gaya kuasa. Misalnya contoh, ada tuas atau pengukit. Kemudian alasan yang kedua adalah meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Contohnya misalnya bidang miring, yaitu memperkecil gaya beban. Kemudian yang ketiga adalah mengubah arah gaya yang bekerja, misalnya contoh pada kapak atau pada katrol. Pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanik, yakni perbandingan antara gaya beban dan gaya kuasa. Gaya beban adalah gaya yang disebabkan oleh beban, sedangkan gaya kuasa adalah gaya yang kita miliki atau yang kita kerahkan untuk beban tersebut. Dengan kata lain, penguatan gaya yang kita peroleh saat kita menggunakan pesawat sederhana. Nah, keuntungan mekanik ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu Km sama dengan FB atau gaya beban dibagi dengan FK atau gaya kuasa. Misalnya jika kita ingin memindahkan batu besar yang masanya 200 kg, sehingga kalau dihitung beratnya adalah 1960 Newton, ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Dengan menggunakan tuas atau pengukit cukup memerlukan gaya 980 Newton, maka keuntungan mekaniknya adalah sebagai berikut. Kita bagi saja 1960 Newton dibagi dengan 980 Newton sama dengan 2. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 2. Macam-macam pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang pertama adalah katrol. Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali. Ada 3 macam katrol. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap ini memiliki keuntungan mekanik sama dengan 1. Berfungsi merubah arah gaya, seperti tampak pada gambar. Kemudian katrol yang kedua adalah katrol bebas. Katrol ini dapat bergerak-gerak. Keuntungan mekanik dari katrol bebas ini adalah 2. Sedangkan katrol yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini adalah susunan katrol yang terdiri dari 2 katrol atau lebih. Nah, keuntungan mekanik dari katrol majemuk ini ditentukan dengan menghitung banyak tali yang terhubung ke beban. Dari gambar tampak bahwa katrol ini memiliki 2 tali yang terhubung ke beban, sehingga keuntungan mekaniknya adalah 2. Kita lanjutkan tentang roda. Roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan.
Nah, roda ini dapat memperkecil gaya kuasa. Roda berporos ini diterapkan dalam transportasi darat, gerobak, setir mobil, dan kapal, serta gerinda. Nah, keuntungan mekaniknya adalah jari-jari roda dibagi dengan jari-jari atau R roda poros. Sahabat IPA, pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil gaya beban saat memindahkan beban yang berat. Nah, prinsip bidang miring ini banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti jalan pegunungan yang dibuat berkelok-kelok, tangga, pisau, kapak, skrup, tanjakan, dan lain sebagainya. Nah, keuntungan mekanik bidang miring ini dapat kita tentukan atau dirumuskan sebagai berikut, yaitu FB dibagi FK. FB adalah gaya beban, sedangkan FK adalah gaya kuasa. Atau boleh juga dihitung dengan membagi panjang atau L, panjang bidang miring, dibagi dengan H atau ketinggian bidang miring. Sehingga dirumuskan KM sama dengan FB per FK sama dengan L per H. Pesawat sederhana selanjutnya adalah pengungkit, yaitu pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Peralatan yang menerapkan prinsip pengungkit antara lain gunting, jungkat-jungkit, pembuka tutup botol, pemotong kuku, pinset, pemotong kertas, dan lain-lain. Jenis-jenis pengungkit. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama atau ke-1 itu ditandai dengan adanya titik tumpu di antara beban dan kuasa. Contohnya adalah gunting, tang, jungkat, jungkit, dan lain-lain. Kemudian pengungkit jenis kedua adalah beban di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah stapler, pemotong kertas, pemecah biji, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Sedangkan pengungkit jenis ketiga adalah kuasa di antara beban dan titik tumpu. Contohnya adalah pinset, sapu, alat pancing, dan lain-lain. Baik sahabat IPA, sekarang kita lanjutkan. Kita akan berlatih untuk menguji kemampuan kita, yaitu kita akan berlatih menghitung keuntungan mekanik dari berbagai macam pesawat sederhana. Yang pertama, hitunglah keuntungan mekanik tangga kayu berikut seperti tampak pada gambar. Panjangnya 8, tingginya 4 meter, maka keuntungan mekaniknya adalah L per H. Panjang dibagi dengan ketinggian 8 dibagi dengan 4, maka keuntungan mekaniknya adalah 2. Soal selanjutnya, berapakah beban total yang dapat ditarik katrol berikut ini? Nah, untuk menghitung beban, maka kita harus menghitung dulu, menentukan dulu, yaitu keuntungan mekanik dari katrol majemuk pada gambar. Nah, kita hitung dengan menentukan banyaknya tali yang terhubung dengan beban. Dari gambar terlihat bahwa banyak tali yang terhubung dengan beban adalah 4, maka keuntungan mekaniknya adalah 4. Sehingga kalau kita masukkan dalam rumus KM sama dengan FB per FK, maka 4 sama dengan FB dibagi dengan 8 Newton. FB sama dengan 8 Newton dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 32. Jadi beban total yang dapat ditarik katrol majemuk tersebut adalah 32 Newton. Baik, itulah sahabat IPA materi tentang usaha energi dan pesawat sederhana. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga silakan di-share ke orang lain agar orang lain dapat mengambil manfaatnya.
Dan jangan lupa jika ada yang mau berdiskusi silahkan tulis komentarmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa dan sampai jumpa.